Oke, terakhir di stoikiometri kita akan belajar perhitungan kimia. Nah, ada apa di perhitungan kimia? Yuk, dalam stoikiometri reaksi, apapun jenis informasi yang diketahui dan jenis informasi yang ditanyakan dapat diselesaikan dengan menggunakan 4 langkah berikut. Langkah pertama, tuliskan persamaan reaksi setaranya. Langkah kedua, ubah besaran yang diketahui ke dalam satuan mol. Besaran 3, gunakan rasio stoikiometri dari persamaan kimia setara untuk menentukan besaran yang dinyatakan dalam satuan mol. Kemudian, ubah satuan mol ke dalam besaran yang dinyatakan, misalnya dalam satuan gram atau jumlah partikel. Oke, kakak punya bagannya. Jadi, ini bagannya. Kalau kita sederhanakan keempat langkah tadi jadi seperti ini. Pertama kan pasti yang diketahui adalah besaran. Jadi si besaran ini bisa dalam gram, bisa dalam volume, bisa dalam jumlah partikel. Adik-adik rubah menjadi mol. Nanti kita gunakan rasio apa ini? Perbandingan stoikiometrinya. Rasio stoikiometrinya itu perbandingan koefisien tadi sama dengan perbandingan molnya. Nanti adik-adik akan dapatkan mol zat yang ditanyakan. Ini yang diketahui. Nanti adik-adik akan dapat mol zat yang ditanyakan. Nanti dari mol yang ditanya, oh ini panahnya salah ya. Adik-adik bisa menentukan massa, bisa menentukan volume, bisa menentukan jumlah partikel. Oke, sekali lagi. Nanti dari besaran yang diketahui bisa berupa massa, volume, jumlah partikel. Adik-adik cari molnya. Lalu gunakan perbandingan stoikiometrinya, itu perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Nanti adik-adik akan dapatkan mol zat yang ditanya. Kemudian dari mol zat yang ditanyakan ini adik-adik bisa rubah menjadi massa, volume, dan jumlah partikelnya. Kita coba aja ya ke latihan soalnya. Ini dia latihannya. Oke. Berapa jumlah molekul CO2 yang diperlukan untuk membentuk 90 gram glukosa pada proses fotosintesis dengan bantuan energi matahari? Oke, pertama, adik-adik tuliskan persamaan reaksinya. CO2 yang diperlukan pada proses fotosintesis. Pada proses fotosintesis itu kan karbon dioksida dengan air bereaksi dengan bantuan sinar matahari. Kemudian akan menghasilkan glukosa C6H12O6 dan oksigen. Nah, ini persamaan reaksi kimianya kita setarakan dulu adik-adik. Bagaimana cara menyetarakannya? Iya, betul. Nah, ini reaksi yang paling panjang, adik-adik kasih koefisien 1. Nanti jumlah zat sebelah kiri kita sesuaikan, jumlah zat sebelah kanan kita sesuaikan dengan yang sebelah kiri. Kan ini sudah ada koefisiennya ya, maka zat ini nanti yang akan jadi patokan dari semuanya. Karbon di sebelah kanan kan ada 6, sedangkan di sebelah kiri ada 1. Berarti supaya sama dengan 6, ini kita harus kalikan 6. Oksigen belum dulu nih, kan ada 2 di sini, 3, 4 ya. Hidrogen dulu. Hidrogen di sebelah kanan ada 12, sedangkan di sebelah kiri hidrogennya ada 2. Supaya sama dengan 12, berarti adik-adik nanti kalikan 6 sebelah sini. Baru sekarang kita hitung jumlah oksigennya. Oksigennya di sini berapa? 12. Di sini ada 6. Jadi kalau dijumlahkan oksigennya ada 18. Sedangkan di sini oksigennya baru 6. Nah, supaya sama dengan 18, berarti harus adik-adik tambahkan berapa? Ya, adik-adik harus tambahkan berapa ini? 12 ya 18. 6 tambah 12 ya. Maka oksigennya itu ini adalah 6. Yuk kita samakan. Oksigennya 12 tambah 6, 18. 6 ditambah 12, 18. Oke, hidrogennya 12, karbonnya 6, karbon 6. Pas ya? Oke. Kalau sudah pas, kita gunakan pertama, ini sudah langkah pertama. Oke, ini langkah pertama. Langkah kedua, kita mencari mol zat yang diketahui. Yang diketahui adalah membentuk 90 gram glukosa. Glukosanya 90 gram. Bagaimana cara mencari mol jika diketahuinya gram? Betul sekali adik-adik. Cara mencari mol jika diketahuinya gram itu mol sama dengan gram per mr. Mr dari glukosa ya. Yuk kita cari. Berapa gramnya? 90. Nah, yang belum ada adalah mr glukosa. Kalau kakak punya glukosa C6H12O6, kita cari mr-nya. Mana? ARC itu sama dengan 12. ARC sama dengan 12.
H sama dengan 1, O sama dengan 16. Jadi nanti 12 dikali 6, berapa? 72 ditambah 12 dikali 1, 12 ditambah 16 kali 6, 96. Ya, kalau dijumlahkan sama dengan 180. Oke. MR-nya adalah 180. Nanti 90 bagi 180 setengah ya, atau 0,5 mol. Sip. Mol dari glukosa adalah 0,5 mol. Kita gunakan perbandingan. Tadi kita sudah langkah kedua sudah ya, kita cari mol zat yang diketahui. Nanti dari mol zat yang diketahui, kita akan mencari mol zat yang ditanyakan. Siapa yang ditanyakan? Berapa jumlah molekul CO2? Yang ditanyakan adalah jumlah molekul CO2. Kita cari dengan menggunakan perbandingan koefisien. Perbandingannya 1:6. Kalau satu buah itu 0,5, maka 6 buahnya berapa adik-adik? Iya, betul, 3. Atau adik-adik bisa gunakan ini, 6/1 dikali 0,5. Nanti dapat mol CO2-nya sebesar 3 mol. Jadi 3 mol ini didapat dari perbandingan ini 6:1, yang satunya 0,5, maka yang 6-nya adalah 3 mol. Nanti dari 3 mol ini kita bisa mencari jumlah molekul. Gimana cara mencari jumlah molekul? Kan mol itu sama dengan jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro, maka jumlah partikel itu sama dengan mol dikali bilangan Avogadro. Molnya adalah 3, bilangan Avogadronya 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke, di berapa? 18,06 dikali 10 pangkat 23 molekul. Ini langkah keempat. Jadi langkah pertama, setarakan reaksi, cari mol yang diketahui, menggunakan perbandingan cari mol yang ditanya, nanti dari mol yang ditanya, rubah kebesaran yang diperlukan. Oke.